Rahasia Suami Perkasa di Ranjang. Membaca riwayat Sayyidina Ali itu selalu menang dalam peperangan. Tetapi diingatkan sama sahabatnya. Nah, ini ada perang yang lebih berat lagi. Kita perang mengalahkan istri kita di Ranjang. Luar biasa. Muncul perangnya itu mengalahkan istri kita di Ranjang. Ya, harus kita paham itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa YouTuber yang selalu dirahmati Allah, yang selalu dicintai sama Allah. Kesempatan session pada malam hari ini kami bersama keluarga besar Pondok Pesantren Himmatul Khairiyah Yasin Warung Panggang Gresik. Ada giat yaitu kupas terkait masalah yang sangat penting para pemirsa, dan ini wajib sekali untuk ditonton ya. Tapi sebelumnya panjenengan sedikit wajib komen, like, dan subscribe channel Sanggar Cipta Alam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kekuatan diri ini sangat mendominan untuk kesadaran kita untuk memuaskan pasangan istri kita. Ini materinya seperti itu ya. Iya. Makanya wajib tonton. Beliaunya akan ngasih resep bagaimana seorang petarung sejati ini bisa membahagiakan pasangan hidup kita, biar istri pikirannya tenang dan damai di rumah, tidak pola dan menganei. Para pemirsa, langsung Kiai mau disampaikan langsung ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, amma ba'd. Semua pemirsa yang hadir pada kesempatan ini semua saja, yang kami hormati Ki Ageng, alhamdulillah bisa hadir di seminar. Kemudian Gus Arif juga, alhamdulillah bisa suan ke pondok saya. Langsung saja ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Arif tadi. Memang permasalahan orang itu dalam berumah tangga itu satu aja, seperti memberikan nafkah lahir dan batin. Kadang-kadang mengapa orang itu hanya berpikir lahir saja, padahal batin itu juga menentukan. Begitu. Jadi bagaimana kita mampu menjadi laki-laki yang tangguh. Mengapa demikian? Iya, kalau kita bisa memuaskan istri ya, dengan bisa menservis istri dengan maksimal, insya Allah hubungan keluarga itu akan jadi sakinah mawaddah warahmah. Tenang itu ya. Iya. Subhanallah. Itu pakai media, ada jenis obat apa cukup dengan kita meditasi ya? Begini, banyak cara gitu. Jadi kita versinya beda dengan orang-orang pada umumnya, karena kita tidak menggunakan obat. Kita ada lewat doa dan ada lewat terapi gitu. Jadi lewat terapi itu yang lebih mudah. Betul ya. Iya. Terapinya bagaimana? Ini urusan rasa saja. Urusan rasa. Iya. Jadi mau 1 jam, mau 2 jam itu yang menentukan itu dirinya sendiri. Bahasan malam gembira ini sangat menantang sekali. Iya. Kupas nampak selesai. Ya, ayo ikuti terus para pemirsa. Ini semakin malam semakin memuncak ini materi. Lanjut Gus. Nah, mengapa sih orang laki-laki kok ada istilah peltu ya, gini kan? Iya. Nepel terus metu. Ya karena rasanya itu kurang nggak nyampe. Jadi kan kasihan yang padahal kenikmatan seorang istri itu bisa mencapai orgasme, apalagi bisa bersama-sama itu sampai ke puncak, apalagi itu bisa bersama-sama. Nikmat sekali. Satunya bisa sampai 3-5 kali. Bisa itu. Kali mlebu swarga. Iya, perempuan itu, kita itu kan pada dasarnya bahasa di Quran kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi harus lebih kuat daripada perempuan. Sisi semuanya. Bahkan di Ranjang juga harus kuat. Jatah kita itu gigi ya. Jadi bahasanya kan fangkihu ma tobalakum
minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Masya Pinter Allah. ya. Berarti kan jatahnya 4. 4 apa 9? Oh, Kalau 1 kan. yo, jangan begitu dah. Iya, iya, Ya iya. 4 lah. 4 berarti logikanya Iya. bahwa seorang laki-laki itu mampu kuat. melayani 4 orang, lebih kuat. Nah, enggak tahu resepnya lah. Lah ya itu yang jadi masalah kan satu aja. KO. Ya kau Kan ya jadi kasihan. nafsu besar tena kabar kurang. Iya itu yang perlu kita bahas di situ Iya, memang siap. Gus. Nggih. Monggo Mantap. ya, resepnya apa resepnya biar pemirsa di sana mengerti. Resepnya itu memang Iya. kalau mau berhubungan dengan istrinya itu pikirannya harus tenang. Harus tenang. Jadi kondisi rileks, tenang. Tidak perlu ada rumah-rumah. Harum-haruman, kemudian dinikmati lah. Bagaimana itu pesonanya itu benar-benar 100%. Kalau Keinginan. bisa, Jadi Iya. los ya. Los. Kalau bisa Jangan sebelum hubungan itu bisa juga mandi dulu. mandi, kalau bisa ya sholat dulu lah. Iya. Ya dibarengi doa-doa. Betul. Ya, kalau nanti saya tuliskan doa mungkin terlalu panjang, nyantai aja ya. Pokoknya pikirannya di-freshkan dulu. Kalau memang sudah siap, ya siap. Bismillah. Nah, dengan syarat di saat sudah berhubungan, Iya. jangan berpikir berhubungan, nyantai pikir Nyantai. yang lain. Gak mikir tanggungan Loh, besok bukan. bayar listrik. Nah, bukan itu dijauhkan maksudnya. semua, nggih. Bukan itu maksudnya. Kita jangan sekali-sekali berpikir Fokus di tentang klimaknya. fokus ke klimaknya. Kita nyantai ke alam yang lain. Ngoten ya. Gitu, wah. Dan itu bisa mengatur irama, bisa Atau bisa menghadap ke Allah. kalau kita bahasanya zikir itu kan kurang enak. Iya, Yes, pakai iya, berpikir tentang sepak bola atau berpikir tentang Ngopi. yang lain, ngopi atau Hmm. kita ceramah dengan silakan istri itu biar menikmati sepuas-puasnya, Iya, iya. bahkan beberapa kali. Luar bisa. biasa ya itu. Itu teknis saja, teknis. Betul. Nanti doa ya rahasia nanti aja nih urusan doa. Tetap ada lakholanya di situ. Iya Terakhir tetap itu. Iya. semuanya dari Allah, tapi untuk mengatur iramanya supaya tidak sampai puncak itu kita sendiri aslinya. Dari pikiran tadi. Pikiran saja. Betul. Iya. Bisa 1/4 jam, bisa 5 menit. Umumnya kan hanya 3 menit sampai 7 menit, tapi itu lebih dari itu bisa. Betul. Nah, hanya urusan mengontrol emosinya itu. Kalau Ki Ageng Arya Bumi ini kan ada Ki Ageng Arya Bumi juga. Ya. Kalau Ki Ageng Arya Bumi saya percaya. Ini 3 hari 3 malam ini non stop ini. Ya, itu kan tergantung sugesti keyakinan kita aja. Mau kita kemanakan berapa menit berapa jam itu tergantung kesadaran kita. Cuman itu aja. Gitu ya. Oke. Kembali bertanya ya, Iya. setelah Yai Sol ya, Gus Arif Saifullah ini barangkali memberikan resep. Monggo dulu. Resep saya Saya banyak nanti sekali. saya nanti terakhir coba lah. Oke, kalau saya ini kan saya kombinasi kadang pakai madu, juga kadang pakai seperti kopi lanang itu saya campur sama telur sama madu dibuat stamina, terus berbanyak air putih, ya. Dan ini adalah yang disampaikan para ahli-ahli ini benar-benar kasus nyata dan kami telah buktikan tergantung sisian kita. Minta setengah jam, minta 1 jam, minta 2 jam, benar-benar nyata itu yang kita rasakan. Tapi seandainya itu dipraktekkan itu Kasihan. memang kasihan perempuannya. Kasihan. Rata-rata perempuannya itu sudah menyerah, sudah Iya, cukup kasihan. menyerah biasanya. Itu berarti kan kita Kasihan, iya. bisa memberikan kepuasan pada Iya. dan insya Allah bahagia itu nggak akan lari ke orang lain. Ya, Betul, ya. tidak pindah ke lain tubuh. Iya, Tidak hati ya, ke tubuh ya. hati sudah cukup. Cukup. Karena dia sudah terpuaskan gitu. Iya. Ini problem keluarga ya. Betul. Problem Iya. laki-laki yang harus Karena dipecahkan. apa? Kita Kasihan. juga kan konsultan juga sering dicurhati seperti Iya. seperti itu. Sampai ada yang dikasih lakban biar nggak pola lakinya itu. Begini Gus, ini banyak kasus ya. Oke. Perempuan itu kawin sampai 10 tahun loh tidak pernah orgasme itu. Allah. Itu kan Oke. terlalu laki-lakinya itu kan terlalu apa itu namanya Ego ya? egonya tinggi. Iya, mikir Seharusnya kan dirinya sendiri. berpikir tentang kenikmatan seorang perempuan Iya. bukan dirinya sendiri. Nah ini yang perlu kita camkan gitu. Ini untuk resep. Iya. Ini resep Betul. untuk laki-laki. Kalau kesadaran kita berpikir kalau istri kita itu bisa puncak 1, 2, 3 kali itu kepuasan, saya yakin nanti kita sering melatih itu akan terwujud. Insya Allah bisa. Iya. Insya Allah bisa. Kepuasan saya itu seperti itu, bukan diri saya, tapi istri saya kalau bisa 1, 2, 3 itu saya merasa luar biasa gitu Iya. loh.
ngeri. Memang harus begitu, Gus. Gitu ya. Kita laki-laki cari. Iya. Harus kuat. Termasuk strong. ini konsep bahagia. Iya, berarti, iya. itu Konsep namanya bahkan. bahagia. Oke, monggo nih. Iya, di Ageng ini banyak rahasia rahasia yang terpendam. Beliau jam terbangnya gila-gilaan juga. Ya enggak juga ya. Maksudnya Terima kasih, spiritualnya, ya. Gus, Barangkali meditasinya, ya. ada sedikit manfaat untuk saudara kita yang di luar sana. Nah, sebetulnya konsep untuk bisa rumah tangga bahagia, Iya. mawaddah warohmah itu sebetulnya enggak sulit kok. Iya. Jadi tergantung kita mampu atau tidak memberikan kepuasan pada pasangan kita. Jadi pemirsa di luar sana jangan sampai menilai ini sebagai bahasa yang jorok. Iya. Karena Ini sangat vital memang dan penting sangat sekali. vital sebetulnya. Dan memang Rasulullah sendiri juga menganjurkan kita seperti itu. Bahkan Rasulullah, saya pernah membaca salah satu hadisnya. Iya. Beliau Rasulullah ini kalau berhubungan atau menjima istri-istrinya, dia menanyakan dulu apakah si istri itu sudah keluar apa belum. Jadi Rasulullah itu sangat bijaksana sekali. Luar biasa. Luar Jadi biasa. itu memang tuntunan, makanya Iya. di Islam sendiri juga diajarkan. Bahkan saya juga pernah membaca sebuah buku ya. Jadi faktor perceraian yang terbesar ini ada 3. Iya. Yang Iya. pertama ini malah urusan seks. Rata-rata. Nah ini penelitian sudah diteliti seluruh Dari dunia. 80% dari perkara Rata-rata Itu begitu. urusan seks. Artinya si istri ini tidak terpuaskan. Yang kedua, perceraian disebabkan karena saling Ekonomi. pengertian. Enggak. Oh, Saling pengertian dulu ya. oh gitu. Iya. Kemudian yang ketiga ini adalah urusan ekonomi. Jadi ekonomi menempati Terakhir ya. urutan ketiga. Terakhir. Iya. Malah urusan seks ini yang pertama, makanya ini sangat penting sekali. Jadi kita sebagai suami, sehingga perempuan ini sebetulnya tidak nuntutnya tidak banyak. Ketika si istri itu sudah terpuaskan, artinya ya sudah, dia nerimo, biasanya nerimo. Ya pentingnya menjalin komunikasi itu sangat penting Biasanya sekali, gitu ya. itu tidak menuntut yang Iya. macam-macam, tidak Iya, matre, iya. tidak apa, tidak ya. Sebetulnya tidak. Luar biasa, Bos. Nah, dan itu juga ada konsep-konsepnya. Dan ini saya pernah baca dulu, saya agak lupa itu. Jadi orang yang bermain ya begitu, kemudian dia itu satu Iya. apa namanya, baju itu nggak dibuka semuanya, Bertahap. itu ya kurang bagus, Iya. kurang menghilangkan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, tanpa proses langsung tancap gas juga nggak Iya, bagus. nggak ada pemanasannya. Iya, harus ada Iya. pemanasannya. Itu kan Ada pemanasan. hubungannya dengan kepuasan istri. Sebetulnya itu Gitu juga diajarkan di kitab juga ya, artinya Hmm. di ajaran agama kita juga Rasulullah juga mengajarkan. Jadi kalau kita ada di pondok pesantren, kita berijen apa itu bab bahas masalah Oh iya, ada itu. hubungan itu ada, karena betapa pentingnya ini. Jadi sebetulnya bukan kita ngomong tabu jaraknya. Iya. Kalau malah di luar negeri ini ada pendidikan, Ada pendidikan. education sex namanya. Saya Iya. pernah membaca sebuah bukunya. Makanya ini sangat penting sekali bagi kita laki-laki, bagi kita suami. Ini harus bisa mampu memberikan satu kepuasan pada pasangan kita, sehingga nanti wanita itu kalau sudah dipuaskan biasanya nurut. Kita mau kita arahkan kemana, kita sebagai imam tentunya ya kita arahkan ke hal-hal yang baik. sesuai dengan ajaran agama. Iya, yang jelas. Bagaimana kita bisa membimbing suami istri si istri ketika kita sendiri saja tidak mampu. Bahkan saya sendiri juga pernah membaca riwayat Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali itu selalu menang dalam peperangan. Iya. Dan tetapi diingatkan sama sahabatnya. Nah, ini perang, ada perang yang lebih berat lagi. Kita perang mengalahkan istri kita di ranjang. Gila. Wah, luar biasa. Sehingga muncul Berarti muncul perangnya ilmu itu ya. mengalahkan istri kita di Ya ranjang. harus kita paham itu. Ada, karena di dalam hubungan itu ada makom-makom namanya. Ada ritme kalau kalau di dia. enggak ada makom. Artinya kalau ilmu biologi itu ya mohon maaf ada titik-titik tertentu. Malah kalau Iya. di ilmunya Sayyidina ada makom 5. Iya. Makom samping, bawah, Iya, atas, itu kelemahan ada. sang istri. Kita harus tahu ya. Betul. Kenapa? Nek. Mohon maaf kalau kita tidak paham ini tidak mungkin kita bisa klimak. Bahkan orang betul yang jenengan sampaikan tadi Iya. dari pasangan yang sudah berumah tangga ini kalau diteliti ya ini 70%, ini 70% bukan sedikit ini. 70% ini yang jarang merasakan satu puncak kenikmatan atau klimaknya. Dan itu kasus banyak, Kasus kasus banyak. perempuan Hampir pasien-pasien kita seperti lagi ya. itu, Jadi pasien-pasiennya. perempuan tuh
ada pertanyaan begini nih, yang menggelikan tuh, perempuan ada yang tanya, "Loh Pak Ustadz, Pak Yai, apakah perempuan itu bisa keluar mani?" Loh ya bisa ya. Dia tidak pernah merasakan sama sekali. Jadi selesai berhubungan ya selesai. Ya, Nah, makanya ini kan aku- kasihan. Iya. Lu ada sampai Sama keluar tanya begitu. seperti itu. Iya, ini kan masalah. Lu Itu sampai biasa belum gini, pernah gitu. gitu. Seorang laki-laki biasa tidak menguasai ritme, tidak mengetahui kelemahan dirinya. Pas waktu dia mau memuncak ke angka 99, dia mestinya di kondisi di 80, dia bisa mengubahkan arah. Nah, diturunkan. Iya. Seharusnya begitu. Enggak, Bisa juga dengan tarik nafas kalau kita, karena dikendalikan. sebetulnya ini pengetahuan yang sangat penting yang Yes. harus kita sebagai suami ini harus betul-betul karena apa ya, biar kita tidak dolim sama istri kita, kasihan istri kita, mereka juga membutuhkan artinya bahasa wong kepuasan dalam hidupnya, karena puncaknya rasa itu ada di situ. Iya. Jadi puncaknya rasa itu ada di situ, dan kita ya harus bijaksana sebagai suami, tidak boleh seenaknya sendiri. Nanti apa, baru 2-3 menit istri mau gairah-gairahnya kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Iya. Ini kan sangat mengenaskan ya ini. Tapi memang tetap ada, memang didukung dengan olahraga itu harus. Iya. Memang fisik, urusan fisik memang harus ada. Fisiknya bagus biasanya aku Pak. Ya. Tapi nggak jaminan loh itu. Iya. Nggak jaminan. Nggak jaminan. Ya, itu ada konsep yang betul yang jenengan sampaikan, itu sama juga apa ya, sama halnya kita belajar menguasai ilmu rasa. Ilmu rasa di puncaknya di sini. Kalau kita rasa ini saja enggak bisa menguasai, bagaimana kita bicara mencapai puncak makrifat, ya omong kosong. Iya. Karena di sini puncaknya rasa di kehidupan ini, disitulah ketika kita itu saat itu bisa menguasai dan bisa berlama-lama. Bahkan ya mohon maaf, saya dulu pernah diajari sama salah satu guru saya, bahkan itu bisa sampai berhari-hari, jangan jam-jaman ya sampai berhari-hari, insya Allah bisa. Jadi ada konsepnya. Saya dulu ya barangkali pemirsa di luar sana bisa mengamalkan, monggo. Tadi yang terpenting yang disampaikan oleh Yai Hisol tadi, kemudian Gus Arif Saifullah, pikiran kita harus tenang, pikiran memang kita harus harus tenang itu. kontrol, tahu teknis-teknisnya, dan yang terpenting kalau menurut saya pribadi ya di samping kita menjaga makanan, juga itu. apa itu olahraga yang kita lakukan, biasanya kita menggunakan pernafasan bawah perut ya. Oh bisa itu, memang Jadi bisa. pusatnya di sini pernafasan bawah perut. Nah, itu. Nah, kalau saya ada di samping itu, pernafasan bawah perut ini bisa kita lakukan setiap kali sholat. Iya. Kita bisa baca la haula wala quwata, ini tahan napas. Iya. Paling tidak itu 3 kali atau 7 kali kalau mampu, dan itu diulang-ulang minimal paling tidak 5-10 menit lah. Sehari itu mungkin bisa subuh sama maghrib. Jadi pernafasan kita harus tepat, 4 jari di bawah pusar. Ini pusar. Jadi bahasa aura itu energi untuk 4 jari, ini perlu diulang. 4 jari. 4 jari di bawah pusar. Nah, tinggal gini, maksudnya gini. Ya. Nah, tapi itu hanya untuk menguatkan tegangan. Iya. Tapi untuk fungsi tahan lamanya, ini fungsi tahan lamanya itu pernah saya diberikan satu amalan, dan ini betul-betul insya Allah nyata kalau mau menggunakan. Nah, kita sambil usahakan setiap minimal setiap hari lah, ketika kita sambil bawa minyak. Nah, ini yang ini saya umpamakan ini ujung, ujung namanya ujung zakar kita, ini di ujung ini. Ini yang geli itu kan yang di sini. Iya. Ini digosok sama minyak yang agak lembut, zaitun atau apa. Iya. Ini sambil kita gunakan pernafasan sambil zikir ya qayyum ya matin. 200 kali. Usahakan ini istiqomah. Ini insya Allah nanti bisa bertahan itu lama, tidak hanya dalam kurun waktu 1/4 jam atau 1 jam, ya semau sampean ini kalau sudah itu. Jadi dibahasakan dengan minyak sambil tahan napas semampunya, zikir ya qayyum ya matin. Ya qayyum ya matin itu kan yang maha kuat dan yang maha doa itu ya Ki Ageng ya. Ya harus. Kenapa? terapi. Energi doa yang kita baca itu punya energi yang luar biasa. Di samping pernafasan tadi,
Coba itu kalau insya Allah kalau dipraktekkan mungkin yang biasanya 2-3 menit sudah. Yang penting jangan ditambah ya Jabar ya Kohar. Itu Ngeri. insya Allah Gus, itu kan bisa bertahan lama ya. Iya, orang betul. itu normal itu kan berarti 7 menitan. 7 menit Enggak, lalu. ya, Iya, kalau kalau Iya. kita misalnya gini, kalau kita kalau mampu, kurang dari itu berarti kan enggak, Iya. perlu wanita itu sangat sulit untuk mencapai klimaks. Ini betul. Wanita ini paling sulit sebetulnya. Sensitif Sampai banget. kadang Sensitif. 15 menit itu rata-rata baru bisa. laki-laki itu loh Tujuh kadang-kadang menit, mampu makanya. bertahan 7 menit itu kan Ya. memang Naas sulit. ya itu ya sangat biasanya kasihan kan istri. biasanya kan kurang dari itu. Iya. Jadi ini kan perlu diperhatikan. Dan ada resep sederhana ini. Nggih. Mohon maaf ini Iya. pengalaman. Iya. Saya punya teman itu punya istri 2. Itu ternyata dia resepnya ini mohon maaf Iya. ini resep betul ini. Dan bisa dipraktekkan langsung. Pakai es batu. Ya bisa saja. Bisa. Seperti yang sampai gambarkan tadi itu jadi si anunya Iya. tadi itu dikasih es batu. Mr. P-nya ya. Mr. P-nya itu dikasih batu sehingga dia tidak mudah kena rasa. Iya. Mati rasa Kurang sebentar bagus lah. ya. Betul. Memang kurang bagus. Betul Ta- ya. tapi itu Ya, jadi sama. kuat itu. Iya, tapi efeknya nanti enggak sarap ya. Syaratnya kenapa? Tapi kenapa? kalau yang bagus resep sebetulnya di kitab itu yang saya tahu dulu amalan itu dari minyak kelapa. Tapi yang asli. Minyak kelapa yang asli kalau susah ya mungkin zaitun. Tapi VCO dalam itu minyak kelapa yang saya Oh, sebut gitu amalan ya. dulu itu Iya. minyak kelapa. Iya, VCO. Jadi minyak kelapa itu kita siapkan, kemudian kita bacakan zikir apa itu tadi Yakoyu Yamatin. Yakoyu Yamatin itu maknanya ya yang maha kuat dan kokoh, kokoh semain bersih. Pokok tidak Gitu ya. tertandingi itu. Oh iya. Ini penting sekali dan yang terpenting lagi olah rasa. Olah rasa. Olah rasa ini karena apa? Nah, pada puncak pertemuan ini bahasa itu, ini kita mampu tidak menguasai rasa itu. Itu juga bisa dibuat latihan spiritualis. Nggak Iya. bisa itu. Orang yang bisa menguasai itu insya Allah bisa menguasai mengontrol emosinya. Jadi kadang ada orang yang emosinya besar ya biasanya lemah ya. Iya. Oh, watet koyok ya. Jadi itu resep itu. Makanya dalam kitab-kitab dalam kajian makanya saya itu dulu itu melihat kok para kiai, para ulama itu kok mampu sekalipun. Nah, itu ada rahasianya mungkin di situ dengan Iya, zikir. dengan zikir. Bahkan saya Tapi ada rahasia yang diberikan orang kalau Nggak, dia ya, tidak datang. ya Kan harus datang ya. Ini harus datang ya. Kita Betul. ngomong empat mata ya, nggak bisa disampaikan di umum ini. Memang ada, Bu. Minimal ini kita sampaikan di publik. Ya, Nanti itu kalau untuk ya. yang 60% lah. yang dalamnya ya biar datang ke beliaunya ya iso. Ya, iso. Nah, Di Iya, daerah iya. Balong Panggang ngasih nem. Iya. saya ini Iya. hanya mancing aja ilmunya cek metu. Oh, nggak dipancing ini gak metu. Ya ini kan tujuannya berbagi Iya. ilmu Berbagi. yang sederhana dan bisa dipraktekkan. Ini gitu loh. sederhana tapi sangat sekali bermanfaat bagi yang sudah berumah tangga. Ya diambil aja sisi hikmah, sisi positif Sangat dari penting. tayangan pada malam hari ini para pemirsa. Apalagi Lanjut. yang usia yang sudah 50 tahun Oh, iya. sampai 60 tahun ke atas itu Terus kasihan. mulai itu. Padahal itu seandainya itu bisa diterapkan betul itu usia 60 tahun itu loh masih rasa 40 tahun. Iya ya. Gitu. Iya, iya. Dan Ini- lagi ya ini saya pernah menjumpai sahabat seorang kiai juga dia Iya. juga yang ketepatan diberi Allah itu banyak bahasanya itu banyak istilah. Jadi rahasianya itu dia ketika melakukan hubungan itu tidak lepas dengan Allah zikrullah itu. Oh gitu ya. Jadi ketika itu Allah Iya, libatkan Allah. Nah, itu sama halnya jenengan itu Iramanya mengalihkan seperti itu. tadi daripada kita mengalihkan ya kita buat zikir aja. Kita buat zikir karena itu juga Bagus. ibadah kok ya. Itu juga puncaknya ibadah. Iya. Dan itu tapi kalau- ada versi kiai yang sungkan lah. Ya. Iya. Kondisi seperti itu. Enggak, Mas. Karena itu Asalkan sah loh ya. Iya. Wiji Utomo. Oh nggih. Wiji Utomo menantu. Oh iya. Asalkan itu kita lakukan dengan Nek istri ingat kita, dengan kan. Allah ya nggak harus ingat terus ya. Iya. itu Biar nembaknya itu nanti. penting ya itu karena ilmu ini sebetulnya sangat penting sekali. Jadi ketika kita melakukan kita juga berzikir kepada Allah. Artinya apa? Biar apa wiji
yang kita hasilkan nanti juga menjadi orang-orang yang soleh, Ya itu penting. orang-orang itu. yang beriman. Jangan sampai ketika kita melakukan itu setan ikut campur. Malah kita jangan sekali-sekali ya. kita lupa Allah malah. Iya. Makanya para kiai dulu-dulu, nah ini kalau melakukan itu dia berzikir. Jadi ketika keluar masuknya ini Iya, Allah. harus itu. Hafal doa Allahumma janibna itu. Makanya tidak boleh kita, sehingga apa, di saat melakukan itu juga itu ibadah. Berarti kita juga harus ingat kepada Allah. Jadi dan memang itu kewajiban. Jadi melakukan itu ya zikir, itu ibadah yang mulia. Katanya sama halnya jihad fisabilillah, membunuh Orang kafir orang aja. kafir itu 3. Nah, kita mengeluarkan istri kita, umpama keluar 1 kali 3, umpama dikeluarkan sampai 5 kali kan berarti ya 15. berapa pahalanya? 15. Sama halnya membunuh orang kafir 15. Apalagi Luar biasa. ini pahala-pahala kencana ini. Ibadah yang luar biasa. Ini jangan dipandang Iya, jauh. betul. Ini pengetahuan. Betul. Mohon maaf kita bicara yang Tapi itu hanya istilah saja, jangan dibayangkan kafir-kafir begitu. Iya. Jangan memberi motivasi. Iya. Kalau Biar- nanti gini para pemirsa, saya harap dan saya minta tolong kasih komen mungkin perlu materi apa yang perlu disampaikan untuk materi berikutnya, monggo. Dan Mau request satu seperti apa, Oke, monggo. monggo, siap, Untuk siap. di session Ya. berikutnya. Ini kan part 1 di pondok pesantren sini. Dan Iya. satu lagi, Gus. Iya. Sebetulnya ketika kita melakukan itu di puncaknya ini kita mohon pada Allah itu doa yang makbul. Ini pernah seorang sahabat saya itu memberikan wejangan lah bahasanya itu. Jadi dalam kondisi kenikmatan apapun yang memberikan nikmat ini Allah. Betul. Dan ini puncaknya rasa dari sekian rasa yang ada di dunia ini. Pada puncak rasa itu kita mohon pada Allah, insya Allah termasuk salah satu doa yang mustajab. Ini yang rahasia ini yang tidak banyak diketahui Iya. khalayak ramai. Makanya Aslinya di situ. Jadi. Iya. artinya apa? Kuncinya itu Di tetap situ. Allah. Semuanya itu Intinya Allah. ketika saudara-saudara para suami yang di luaran sana melakukan itu, yang pertama dalam melakukan kita berdoa dan selalu ingat Allah, jangan putus ingat Allah. Iya. Dan ketika mau puncak klimaknya, disitulah doa kita panjatkan kepada Allah. Pada waktu tes itu apa yang menjadi hajat kita sampaikan ke Allah. Sampaikan ke Allah. Jadi Bahkan ada apa? Wah, kita itu diberi ijazah itu kalau bisa ingat orang-orang alim. nah, Iya. Itu nanti anaknya jadi alim. Mindset kita itu kita Iya. tarikkan Iya. untuk itu. makanya di Itu Benang orang wong tuane ireng anak kok Cina itu piye kok tambah. yang terpenting Oke. kita tidak ngawur. Iya. Kita melakukan itu dengan yang halal dengan kita termasuk. Oh iya jelas itu harus istrinya. Iya. Nah ini insya Allah ya itu ibadah, sekali lagi ibadah. Jadi makanya ya jangan sampai kita menjadi suami, jangan sampai bahasanya kita hanya mampu memberikan kebutuhan Dohir, makannya materi, saja, iya. tapi itu juga sangat penting sekali karena apa, perceraian itu biasanya banyak sekali yang Dari 80%. ya itu Pokok disebabkan catatan di Jawa Timur di KUA Ketintang itu Gitu ya? tahun ini 35.000 perceraian. Ya Allah, banyak Per sekali. tahun. dan jangan menggunakan obat-obat Iya, kimia. betul, Itu nanti betul. efeknya itu. Daripada begitu ya gunakan tadi yang tidak berefek tadi, zikir tadi loh, zikir nafas di bawah perut 4 jari ini coba lakukan itu habis sholat seperempat jam sampai menguasai betul. Kemudian lakukan yang kedua yaitu dengan menggunakan minyak perasan kelapa asli itu. Ini ya sambil santai, ini kita buat mainan sendiri gini sambil Ditambah lagi itu tadi. ya aku yang Apalagi nih kalau mau jamu itu, Pak. Apa itu telur bebek. Nah, telur bebek itu ya 1 atau 2 atau 3 lah. Nggak apa-apa. Itu terus kasih madu. Wah, sudah. Bukan telur banyak, bebek. Bebek. kalau untuk Ini. buka aura seperti itu pemirsa Itu di sana kuat kalau itu. ingin lebih lengkapnya, ingin buka aura supaya Iya. punya kekuatan vitalitas sebagai laki-laki yang perkasa katanya Yusun tadi, silakan datang ke beliau Wah, di Desa Ngasin. Desa Ngasin Balempang. insya Allah, Insya Allah. Insya Allah beliau siap membantu. Iya, alhamdulillah. Atau ke beliaunya Oh, Gus Sarif ini Gus ahlinya Gus juga. Saifullah, ini juga luar biasa. Nanti biar untuk session yang kedua membuka rahasianya. Gitu ya. Pokok kuncinya bahagia itu cuma 3.
Nggih Gus nggih. Bahagia itu 3, beras iku mah enggak sampai utah. Awake sehat itu masih akas itu berarti lengkap kebahagiaan. Lengkap. Nggih. Telu niku nggih. Nggih. Mungkin ada lagi yang ditambahkan Kiai atau ya, monggo ya iso. Saya Mungkin kira ada penutupan cukup ya, Iya. tapi sebelum kita tutup ya kita doakan saudara-saudara Iya. kita yang punya masalah kaitannya dengan itu maulah belajar betul untuk memuaskan istri. Iya, atau video ini bisa diulang. Coba diamati kalimat-kalimatnya dan tekniknya. Saya yakin kalau para pemirsa yang di luar sana mau melihat video ini secara detail dan rinci dan mau mempraktekkan, saya yakin 1-2 minggu itu perubahan, saya yakin pasti Insya Allah ada perubahan, insya Dan Allah. yang terpenting jangan malu bertanya daripada kita sesat di jalan. nah, itu harus di karena ini Udahlah demi bahagianya istri kita harus Iya, mau berubah. iya, Kasihan. betul. kasihan. Ya gitu ya. Ya mungkin ya. Gitu Sudah aja. cukup? Ya. Iya. Oke, para pemirsa YouTuber dimanapun panjenengan semuanya berada, itulah bincang-bincang kami relax terkait masalah yang Mr. P. Semoga panjenengan bisa menyimpulkan dan memaknai ini adalah suatu kajian hikmah pengetahuan tentang bagaimana kita membahagiakan istri kita melalui channel Sanggar Cipta Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Bye bye.